Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa TV NU yang budiman, para soimin, soimat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu, karena Ramadan adalah bulan di mana senantiasa dipanjatkan doa jauh-jauh hari sebelum Ramadan datang. Ketika Ramadan datang, maka rasa bahagia, rasa gembira yang tak terhingga meliputi seluruh kehidupan kita. Maka itulah sesuatu yang benar yang harus kita yakini. Mudah-mudahan rasa bahagia karena menyambut bulan suci Ramadan ini betul-betul akan menjadi wasilah kita dijauhkan dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini ada topik yang sangat-sangat bagus untuk kita kaji, di mana kehadiran Ramadan ini betul-betul dapat dirasakan baik manfaat, maslahat serta nikmat, sebagaimana Ramadan yang identik dengan 3 pembagian waktu. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga idkum minan nar. Maka sangat menarik apabila kita bicara masalah rahmat. Hampir tidak ada orang yang menafikan bahwa rahmat itu adalah ungkapkan perasaan bahagia. Tanda Ramadan itu rahmat, itu berbagai aktivitas kita itu terasa indah. Sampai-sampai Ramadan itu menjadi ciri khas rahmat Allah, di mana setiap Ramadan hampir di sepanjang jalan kita bisa saksikan orang-orang yang menikmati rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud adalah orang-orang yang berbahagia, yang akan berbuka puasa berbahagia, ingin menikmati buka puasanya. Karena urusan pekerjaan, maka orang-orang yang berpuasa yang sibuk bekerja, maka dia tidak sempat untuk memasak untuk berbuka. Maka penggantinya adalah dia harus meluangkan waktu untuk mencari tempat untuk membeli sesuatu untuk berbuka. Kalau kita lihat, kebetulan saya adalah orang yang dekat dengan Kuta di sepanjang Dewi Sartika. Kita perhatikan setiap menjelang berbuka puasa itu penuh orang-orang yang menyediakan berbagai ragam hidangan untuk berbuka. Fenomena yang seperti ini tentu sangat-sangat membahagiakan bukan hanya umat Islam,
yang menikmati hidangan-hidangan takjil tersebut, maka umat lain pun di samping melihat, merasakan, dan menikmati, umat-umat yang lain juga betul-betul ingin melihat betapa luar biasanya umat Islam dalam menghormat bulan suci Ramadan. Mulai makanan ringan sampai makanan berat, dari yang panas sampai yang dingin, mulai camilan sampai hidangan-hidangan makanan yang utama. Ini sangat luar biasa. Variasi harga juga bervariasi pula rasa, dan tentu kemasan-kemasan yang bagus itu nampak akan menggoda. Akan tetapi jamaah sekalian, mungkin di antara kita perlu waspada terhadap apa yang namanya euforia untuk bertakjil. Karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW, bahwa dalam keadaan perut kosong, maka ada beberapa pantangan makanan yang patut dihindarkan. Puasa kurang lebih sehari penuh, ada 14 jam. Perut kita diistirahatkan, maka perut kosong menurut beberapa referensi itu tidak seyogyanya diawali dengan makanan atau minuman yang dingin. Kemudian tidak pula yang berlemak terlalu. Kemudian tidak pula boleh, tidak bagus apabila terasa pedas. Kesemuanya itu mengacu kepada lambung kita. Maka kita harus ingat, aturan puasa itu harus kita tegakkan. Sumu fasil, berpuasalah, maka insya Allah kita akan sehat. Akan tetapi apabila kita tidak mengindahkan bagaimana cara kita untuk berpuasa, maka seolah-olah kita akan mengabaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka seyogyanya pula kita ikuti aturan bagaimana berpuasa menurut baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apabila sudah dikumandangkan azan, maka bersegeralah untuk berbuka, jangan menunda-nunda. Maka penuhilah kerongkongan kita dengan seteguk air dan beberapa kurma secukupnya. Maka setelah itu lanjutkan dengan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kemudian setelah itu istirahat sejenak, maka dipersilakan untuk melanjutkan jamuan makan berbuka. Maka sebagai hamba yang menikmati puasanya dengan harapan puasanya dapat membawa asas kesehatan, kemudian puasanya dapat membawa asas syukur, asas kebahagiaan, dan lain sebagainya, maka puasa itu hendaklah betul-betul kita nikmati sebagai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita laksanakan selama berpuasa ini akan bermuara kepada firman Allah Ta'ala, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai apa yang difirmankan Allah dalam surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 183. Maka jamaah rahimakumullah, kita berusaha agar bagaimana puasa kita bisa sampai kepada rahmat yang
sempurna 10 hari, kemudian akan masuk ke dalam ampunan Allah, maghfirah Allah di 10 hari kedua, dan akan sampai kepada idkum minan nar, upaya-upaya untuk mencegah dari apa yang membuat kita dijauhkan dari siksa api neraka. Itulah yang harus kita perhatikan, dan ini tentunya perlu kiat-kiat. Maka kiat yang pertama adalah kita pasang niat yang benar, kita puasa untuk Allah dengan cara syariat kita laksanakan sesuai tuntunan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga saat manfaatnya kita bisa sehat, kemudian kita bisa berbahagia karenanya, dan kita semakin merasakan mendalam keimanan insan yang kamil. Kemudian yang kedua adalah menggairahkan, menggugah kirroh kita untuk cinta, untuk senang melakukan ketaatan-ketaatan. Tadarus kita, taraweh kita, infak kita, silaturahim kita, semangat untuk mengkaji, tadabbur Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita kerjakan. Maka kiat yang berikutnya adalah kita betul-betul menjaga perasaan kita masing-masing supaya puasa kita tidak rusak oleh karena perbuatan-perbuatan dari yang dilarang oleh Nabi yang sifatnya adalah menggugurkan atau menghilangkan pahala puasa. Itulah makanya apabila kita tidak bisa sampai kepada perihal tersebut, tentang kiat-kiat tersebut, dikhawatirkan puasa kita hanya dapat lapar dan dahaga. Maka inilah yang harus kita hindarkan. Berarti kita merugi. Mudah-mudahan kiat-kiat yang akan kita lapai tersebut akan dapat pertolongan dari Allah, sehingga kita bisa terus mendapatkan hidayah maunahnya, taufiknya, sehingga kita bisa kokoh, bisa kuat, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya, teriring doa, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana qiyaman wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbutana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Para pemirsa, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya. Selamat meraih rahmat, selamat meraih ampunan Allah, dan semoga mendapatkan idkum minan nar dan keridhaan Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.